Oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur yang berlangsung sejak manusia berada dalam kandungan. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Kemudian oogenesis akan mengalami proses pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan polar. Oosit sekunder menghasilkan satu sel telur dan satu badan polar, sementara satu badan polar primer menghasilkan dua badan polar. Hasil akhir dari proses oogenosis yaitu menghasilkan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degradasi dan satu sel telur atau ovum yang nantinya siap dibuahi. Kemudian spermatogonium. Spermatogonium yaitu adalah proses pembentukan sel sperma di dalam tesis pria. Spermatogenesis dimulai dari pembelahan mitosis spermatogonium diploid 2N menjadi spermatosit primer. Itu disebut dengan meiosis 1. Kemudian, spermatosit primer selanjutnya mengalami proses pembelahan yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Kemudian, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 spermatoid. Hasil akhir dari proses spermatogenesis ialah satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa. Kemudian ada spermatogenesis. Spermatogenesis terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian kepala merupakan bagian inti spermatozoa yang berisi materi genetik berupa kromosom. Kepala spermatozoa berfungsi untuk menghancurkan asam hyaluronat pada sel telur, sehingga sperma bisa masuk ke dalamnya. Bagian tengah berfungsi sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Kemudian bagian ekor, bagian ini dikenal sebagai alat genetik spermatozoa. Di bagian kepala terdapat kromosom. Fungsi utama kromosom adalah memfasilitasi fertilisasi dengan membantu sperma menembus lapisan luar sel telur sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan. Kemudian nukleus, organ sel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan penyimpanan informasi genetik. Kemudian terakhir ada sentriol, adalah membantu memisahkan kromosom selama pembelahan sel, terlibat dalam pembentukan flagella untuk menggerakkan sel. Pada bagian tengah terdapat mitokondria, yaitu fungsi utamanya adalah sebagai pembangkit tenaga yang menghasilkan ATP melalui proses respirasi seluler. Untuk bagian ekor terdapat aksonem, yaitu struktur silindris yang terletak di bagian inti flagella yang berfungsi sebagai kerangka untuk gerak. Selanjutnya ada ovum. Pertama, dalam struktur ovum terdapat perivitelin space, yaitu untuk melindungi oosit, memfasilitasi interaksi antara sperma dan sel telur, serta mendukung perkembangan embrio setelah pembuahan. Kemudian ada follicle cell, mendukung perkembangan oosit dengan memberikan nutrisi, melindungi sel telur, menghasilkan hormon seperti estrogen, dan menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan oosit. Kemudian corona radiata, melindungi oosit, menyediakan nutrisi, dan memfasilitasi interaksi antara sel telur dan sperma selama fertilisasi. Kemudian nukleus, menyimpan DNA, mengatur aktivitas sel, dan mempersiapkan DNA untuk pembuahan. Kemudian sitoplasma menyediakan nutrisi, menyimpan organel dan bahan kimia, serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses metabolik dan fertilisasi. Kemudian terdapat nukleolus, menghasilkan RNA dan menyusun ribosom untuk sintesis protein, serta mengatur aktivitas seluler yang mendukung perkembangan ovum. Kemudian plasma membran, melindungi sel telur, mengatur pertukaran zat, dan memfasilitasi interaksi dengan sperma selama fertilisasi. Dan terakhir ada zona pellucida, yaitu untuk melindungi oosit, memfasilitasi fertilisasi dengan membantu sperma menempel, dan mencegah masuknya lebih dari satu sperma. Kemudian saya akan menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi pada ovarium. Indung telur menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Sel telur yaitu adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur.
Di hari pertama membentuk 1 zigot, dan hari kedua membelah menjadi 2 zigot. Hari ketiga membelah menjadi 4 zigot dan menghasilkan 8 sel. Di hari keempat membentuk sel, yaitu morula, tahap awal perkembangan embrio. Lalu hari kelima timbul menjadi blastosis, yaitu adalah tahap akhir perkembangan embrio. Dan terakhir menjadi embrio, yaitu tahap awal perkembangan sel telur oleh sperma. Kemudian di situ terdapat lapisan dalam rahim, yaitu lapisan yang meliputi dinding rahim, menjadi tampak implantasi embrio setelah pembukaan. Dan rahimnya sendiri yaitu adalah tempat berkembangnya janin setelah fertilisasi. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang sitoplasma ovum, yaitu tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum. Dalam sitoplasma ovum terdapat enzim dalam akrosom, yaitu sel yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organel-organel tertentu dipisahkan. Kemudian ada membran plasma ovum, yaitu lapisan tipis yang mengelilingi ovum setelah pelusida. Kemudian zona pelusida, yaitu lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur. Kemudian nukleus sperma, inti sel sperma yang berada di dalam sel telur setelah proses fertilisasi. Dalam nukleus sperma terdapat badan basal sperma, yaitu struktur yang berada pada bagian awal ekor sperma. Kemudian terdapat granula kartikal, yaitu struktur kecil di dalam sitoplasma ovum berperan penting dalam proses pembuahan. Dan yang terakhir ada sel folikel, yaitu membentuk lapisan di sekitar sel telur dalam ovarium. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.